Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema membangun rumah Tuhan. Hagai 1 ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bapak Ibu, gelombang pertama kepulangan orang-orang Israel dari pembuangan dipimpin oleh Bupati Zerubabel bin Sealtiel. Israel diizinkan pulang dari pembuangan adalah untuk membangun rumah Allah. Kitab Ezra 1-4 pasal ini, rencana pembangunan telah dimulai dan menghadapi banyak tantangan dari penduduk-penduduk negeri sekitar yang akhirnya dengan licik mendapat cara untuk menghentikan pembangunan rumah Tuhan. Pulang dari pembuangan, Israel tidak seperti dulu lagi, yang kaya dan makmur. Mereka adalah orang-orang buangan yang sekarang miskin, yang gak punya rumah dan gak punya apa-apa. Sehingga wajarlah mereka memikirkan dan mengusahakan untuk membangun rumah-rumah mereka. Namun Allah tidak senang dengan umatnya, karena mereka sibuk membangun rumahnya masing-masing dan mengabaikan rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, selalu ada tantangan dan kendala dalam membangun rumah Tuhan. Bisa tantangan dari dalam atau dari luar. Namun Israel perlu tahu bahwa mereka harus mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka melebihi hidup pribadi mereka. Tuhan mau Israel percaya bahwa Ia adalah Allah yang menyertai dan memelihara hidup mereka. Dan yang mereka harus lakukan sekarang adalah bangun rumah Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mendahulukan urusan kita, Hagai pasal 1 ayat 5-7 berkata, firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Engkau akan menabur banyak, tetapi hasil sedikit. Engkau akan makan, tetapi tidak sampai kenyang. Engkau akan minum, tetapi tidak sampai puas. Engkau akan berpakaian, tapi tidak membuat badan kita panas. Bekerja hanya untuk upah yang ditaruh pada pundi-pundi yang berlubang. Artinya, kita gak pernah puas dan semua yang dilakukan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, maka Tuhan melalui Nabi Hagai mengingatkan agar naiklah ke gunung, bawa kayu sebagai peralatan untuk membangun dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ, kata firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Israel sedang bergumul membangun rumah Tuhan secara fisik. Rumah Tuhan di sini ya kita kenal juga dengan gereja. Tapi kita sudah punya gedung gereja yang baik dan kokoh. Kita perlu syukuri dan pelihara. Namun Bapak Ibu, kita juga terus bergumul dalam membangun rumah Tuhan secara rohani. Hati dan tubuh kita, orang percaya, adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat Tuhan berdiam. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan ayat 17b-nya berkata, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yakni kita orang-orang percaya yang telah ditebus dan diselamatkan. Rumah Tuhan itu harus terus dibangun, dibersihkan dan diperbaharui agar makin hari makin berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita mengabaikan pembangunan rumah Tuhan karena lebih sibuk mengurusi urusan kita sendiri. Urusan karir, pekerjaan, keluarga, hobi untuk menikmati hidup. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa semua itu juga harus diurus. Tapi jangan sampai kita tidak punya waktu lagi. Serta jadi mengabaikan urusan yang lebih penting dan lebih kekal, yaitu rumah Tuhan. Urusan kita tidak akan habis-habisnya dan akan terus menguras waktu dan tenaga kita. Dan sebenarnya dalam urusan-urusan itu kita butuh kekuatan Tuhan. Benar ya Bapak Ibu? Maka yuk kita bangun rumah Tuhan dengan melatih diri kita beribadah dalam disiplin rohani dan praktekkan, lakukan firman yang adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ini mungkin akan sering menggiring kita kepada praktek menyangkal diri, mengesampingkan keakuan kita seperti Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang rela mengosongkan dirinya untuk menjadi sama dengan manusia agar kita semua bisa diselamatkan. Saya percaya itu nggak mudah Bapak Ibu. Namun ketika kita berjuang terus melakukan firman, Roh Kudus akan memampukan kita. Dan kita pada saat itu sedang membangun rumah Tuhan
untuk menjadi lebih berkenan dan memuliakan namanya. Dengan demikian, pembangunan rumah Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Hagai 2 ayat 19-20 Tuhan berkata, mulai hari ini, aku akan memberi berkat. Mari Bapak Ibu, makin bersekutu dengan Tuhan, berjuang melakukan kehendak-Nya, bangun hati dan tubuh kita sebagai rumah Tuhan yang berkenan dan jadi berkat bagi banyak orang. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan mau dan diam di dalam kami sebagai rumah Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami terus bangun rumah Tuhan di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang bisa menghalangi kami. Tapi kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kami supaya hidup kami dapat Tuhan pakai jadi berkat dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati.